Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia menemani, bahkan setia mengikuti tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh konsep malam ini. Dan pada malam ini kita akan belajar bersama, kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini dengan tema yang sama, yaitu 8 kata berbahagia yang ada di kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Sehingga dengan demikian malam ini kita akan belajar kata berbahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan pelajaran kita malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Hamba Tuhan ini sekarang melayani di Konfrins Jawa Barat di sekolah Advent Cirebon. Dan pada malam ini beliau yang akan menyampaikan pelajaran malam ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kami mohon kesediaan Pendeta Muda Abigail Sihombing untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami tentunya bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada hari ini, khususnya ketika kami akan mulai belajar akan firman Tuhan, diskusi Alkitab live bersama dengan konsep dan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan dari Facebook. Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara ini, walaupun kami berjauhan, tapi biarlah Engkau menyatukan kami, agar kami benar-benar boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan melalui kuasa yang berasal daripada Tuhan. Berkati Pendeta Maro yang akan menyampaikan firman, menyampaikan materi pelajarannya, biarlah Tuhan berkati sehingga ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi seluruh sahabat-sahabat konsep. Dan hanya kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jaringan, perangkat yang kami gunakan, biarlah itu semua berfungsi dengan baik, demi kami boleh belajar sama-sama akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Abigail Sihombing yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan pada saat ini sebelum kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Maropapa Sitorus, maka untuk sahabat-sahabat konsep yang sementara menyaksikan saat ini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari materi kita malam ini, boleh disampaikan di kolom chat yang ada di Facebook, dan tim konsep beserta dengan hamba Tuhan Pendeta Pardosi akan memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, beberapa waktu ke depan kita akan berikan waktu penuh kepada Pendeta Muda Maropapa Sitorus untuk menyampaikan materi, dan setelah itu kita akan diskusi atau belajar bersama. Oke, waktu dan kesempatan kami berikan penuh kepada Pendeta Maropapa Sitorus. Silakan. Baik, selamat malam kepada kita semua yang bergabung di Zoom ini dan juga yang mengikuti secara live di Facebook sahabat konsep. Terima kasih kita sudah luangkan waktu untuk duduk bersama mempelajari firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Pendeta Muda Matias Tanii yang sudah memandu akan acara ini. Sebelumnya, izinkan saya pelajaran yang akan kita pelajari malam ini. Maaf sebelumnya ada gangguan. Apakah terlihat data Matias? Sudah Pendeta, silakan. Oke, baik. Pelajaran kita malam hari ini berjudul konsep berduka cita berdasarkan Matius pasal 5 ayat 4. Dan ini bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Setelah kemarin minggu malam kita sudah belajar materi penting yang disampaikan oleh Pendeta Muda Alex, dan kita akan masuk pada bagian yang kedua. Sebelumnya kita akan lihat sebagai pendahuluan, setelah Yesus mengajar dan membuat penyembuhan, maka semakin terdengar kabar tentang Yesus. Hal ini membuat banyak orang ingin tahu siapa Yesus itu, dan banyak orang berbondong-bondong datang dari berbagai tempat, dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan untuk melihat Yesus. Kemana saja Yesus pergi, mereka selalu ikuti.
ada rasa ingin tahu dan ingin mendengar pengajaran yang penting dari Yesus Kristus. Melihat orang banyak itu, Yesus tergerak hati untuk melayani mereka. Ia naik ke atas bukit dan duduk di atas batu, dan dia pun berkhotbah. Sebabnya dalam Matius pasal 5 sering disebut sebagai khotbah di atas bukit dengan tema 8 ucapan bahagia. Mari kita memahami ucapan bahagia. Ucapan bahagia itu merupakan khotbah yang berisikan nasihat tentang arti kebahagiaan sejati. Ucapan bahagia itu diajarkan Yesus lah yang dipegang oleh orang banyak pada saat itu dan bahkan pada masa kini. Nah, apakah maksud Yesus dan tujuan Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit? Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu, memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifat yang benar. Namun demikian, ia tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Ia melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tapi ia tidak mengumpamakan kepada mereka dengan kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka telah ketahui. Memperdekannya pendapat mereka tentang kerajaan Allah. Diceritakan syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan itu dan membiarkan mereka mengambil kesimpulan. Ya, inilah kira-kira maksud dari tujuan Yesus berkhotbah. Namun tampaknya meskipun Yesus telah berbicara demikian, banyak yang salah memahami karena yang disampaikan Yesus itu berbeda dengan nilai-nilai yang dipegang, dipahami pada masa itu. Hal itu juga telah dicocoki dengan pengajaran dan pemikiran pribadi, sehingga ucapan bahagia yang sangat dipahami mereka. Oleh sebab itu, pada malam ini tidak menjadi pembahasan penting yang akan kita dengarkan bersama karena berduka cita. Kedua, apakah yang dimaksudkan dengan berduka cita dan makna rohaninya menurut Matius 5 ayat 4? Apakah yang dimaksudkan dengan dihiburkan dan apa makna rohaninya? Ini menjadi pembahasan kita malam hari. Mari kita masuk pada pertanyaan pertama. Apakah makna berbahagia? Minggu lalu sudah disinggung hal ini, saya mulai kembali agar kita mengingat ya, konsep yang benar yang sudah disampaikan oleh pendeta muda Alexander. Kata berbahagia itu dari bahasa Makarios, ya, tunggal bahagia, yang artinya diberkati. Dalam Perjanjian Lama ya, bisa dilihat katanya yaitu Ashere dan Makarios. Sama terjemahannya yaitu diberkati. Nah, inilah kira-kira kemunculan dari kata ini, bisa nanti kita baca di rumah ya, dan kita ulas kembali. Nah, berbahagia yang dimaksudkan dalam ucapan Yesus dalam Matius pasal 5 itu bukanlah sekedar berbahagia biasa atau semu, melainkan menunjukkan kebahagiaan yang mendalam di dalam diri seseorang yang telah lama menantikan keselamatan yang dijanjikan Allah dan yang mereka sedang menjalani penggenapan. Nah, ini adalah satu kebahagiaan rohani ya, lebih dari apa? Kebahagiaan jasmani. Dikutip dari buku yang ditulis oleh pendeta Nicole Padosi. Ya, bisa kita lihat di sana, ya, barangkali kita rindu memilikinya, nanti bisa ya didapatkan. Baik, sebelum tiba kepada Matius pasal 5 ayat 4,
kita mau lihat dulu apa yang menjadi langkah pertama yang harus kita lakukan. Dalam Matius 5 ayat 3, ya, Yesus membuka satu pemahaman kepada pendengar. Dia ucapkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, maksud Yesus adalah mereka harus menyadari kemiskinan rohani, menyadari bahwa perlunya untuk bergantung pada orang lain dan bergantung, ya, dalam pertolongan Tuhan dan berharap dari kemurahan dan kasih Tuhan. Nah, inilah kira-kira makna dari miskin. Langkah kedua yang harus dilakukan, dan ini menjadi pelajaran kita malam ini, adalah berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, ada pandangan umum mengenai kata berduka cita. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, makna kata berduka cita itu adalah ungkapan kesedihan hati, ya, kesusahan hati. Ya, inilah kata dasarnya. Ya, menjadi kata berduka cita, hati, bersusah hati, bersedih hati. Ya, jadi orang yang berduka cita itu dia akan mengalami kesedihan dan kesusahan dalam hatinya. Nah, sering sekali duka cita itu disebabkan oleh karena kehilangan. Ya. Nah, sekurangnya ada 5 aspek kehilangan yang dialami oleh manusia yang hidup di dunia ini. Pertama yaitu kehilangan aspek fisik. Ya, bisa saja kehilangan anggota tubuh. Ya. Dia lahir, bertumbuh, memiliki fisik yang lengkap, namun dalam perjalanan hidupnya mengalami kecelakaan sehingga bisa saja kehilangan tangan atau kaki. Itu dapat menimbulkan rasa, ya, duka cita sebab dia memiliki tubuh yang tidak lagi lengkap. Kedua, kehilangan aspek keselamatan. Nah, kehilangan aspek keselamatan ini penting sekali untuk dipahami, karena ketika keselamatan dalam hidup manusia itu telah hilang, akan mengalami duka cita. Ketiga, kehilangan aspek keamanan dan rasa memiliki. Nah, ini juga penting, ya, dipahami. Ketika kita tidak memiliki rasa aman, ya, hidup di bumi ini, ya, misalkan di rumah, kita tidak memiliki rasa memiliki sebagai manusia yang hidup layak di hadapan Tuhan, ya, kita sudah memiliki kehilangan dan merasa berduka cita. Yang keempat, kehilangan aspek harga diri. Ketika kita kehilangan harga diri kita sebagai seorang manusia, maka ada duka cita. Ya, yang terakhir adalah kehilangan oleh karena antusiasasi diri, ya, rasa percaya diri, dan bisa juga membuat orang berduka cita. Nah, inilah kira-kira pandangan umum, ya, mengenai berduka cita. Nah, kita masuk kepada, ya, berduka cita berdasarkan pandangan Alkitab. Saya tampilkan di sini ada 6 terjemahan yang menyinggung kata berduka cita. Bisa dilihat di sini, ya, terjemahan masing-masing. Berduka cita itu diterjemahkan dalam kata yang berbeda, ya, bersedih hati, ya, duka cita, lalu disebutkan juga di sini mourn, ya, dari bahasa Inggrisnya, dan sebagainya. Nah, kata berduka cita itu dalam bahasa Yunani yaitu pante, ya, atau panteo. Dalam terjemahan bahasa Inggris to mourn, ya, lament, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan meratapi, ya, berkabung. Nah, kemunculannya adalah sebanyak 10 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, bisa kita lihat di sini dalam Matius 5:4, Matius 9 ayat 15, Matius 16 ayat 10, Lukas 6 ayat 25, 1 Korintus 5 ayat 2, 2 Korintus 12 ayat 1, Yakobus 4:9, dan Wahyu 18 ayat 11, dan terakhir adalah Wahyu 18 ayat 15. Nah, kita bisa baca di rumah, ya.
Kita nggak buka ini satu persatu karena kita tidak memiliki waktu yang panjang. Baik, saya ambil lagi dari tulisan dari Pendeta Pardosi. Pengelompokan kata penteo itu, ya, berdasarkan konteksnya, pertama adalah duka cita karena kehilangan seseorang yang dikasihi. Dua, duka cita atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Tiga, duka cita atas dosa yang dilakukan oleh orang lain dan orang tersebut belum juga bertobat. Dan yang terakhir adalah duka cita atas hukuman yang ditanggungkan mereka melawan Tuhan. Ya, inilah kira-kira 4 pengelompokan kata duka cita. Nah, jadi dari 4 pengelompokan itu kita dapat tarik kesimpulan secara singkatnya bahwa kata penteo itu maknanya ialah merasakan kehilangan hubungan dengan Allah atas dosa yang telah dilakukan. Nah, kehilangan di sini dengan keadaan berduka atas kematian. Nah, kita bisa lihat beberapa contoh kisah duka cita, yaitu Raja Daud. Ya, kita tahu ceritanya ketika dia telah berbuat dosa, ya, dia mengalami duka cita. Ya, dan dalam doanya itu, dia meminta kemurahan Tuhan. Dia meratapi, dia bersedih atas dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, sebagaimana Yesus melihat akan keadaan manusia yang berdosa dan tidak mau bertobat, hati Yesus pun ya, berduka melihat dosa yang masih dilakukan oleh manusia itu. Dalam Yakobus 4 ayat 9 ya, disebutkan, sadarilah kelemahanmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Ya. Dari ayat ini kita lihat penekanan kata duka cita itu ialah ya, satu perasaan meratap, ya, bersedih oleh karena dosa. Ya, karena dosa, karena kehilangan, ya, kehilangan kehidupan yang telah Tuhan berikan, kehidupan kekal. Ketika itu hilang, maka ada satu perasaan duka cita. Ini sama seperti ketika orang kehilangan orang yang dikasihi, ya, dia pun mengalami duka. Tapi konteks yang Yesus mau tekankan di sini ialah ya, duka cita itu bukan karena kematian, melainkan duka cita oleh karena dosa yang telah dilakukan. Nah, bagaimanakah seseorang bisa memiliki duka cita atas dosa? Ya, dalam Yohanes 16 ayat 20, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Pertama, ya, kita bisa mengalami duka cita kalau kita menangis dan meratap. Ya. Ini adalah satu ekspresi bagaimana seorang itu sungguh-sungguh merasakan ada penyesalan dalam hatinya ya, oleh karena dosa. Yang kedua, dalam Petrus 1 ayat 6, katakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi dua ayat ini menjelaskan pada kita bisa berduka cita oleh karena satu hal yang kita sadari, dosa ya, yang kita sadari telah membuat kita harus ya, menangis dan meratap. Ya, kadang-kadang ya, satu hal ini ya bagi seorang yang telah melakukan dosa, ya, dia tidak ada rasa bersalah, ya, tidak ada rasa berduka. Sebabnya bagi seorang yang hendak mendapatkan penghiburan ya, dari Tuhan, dia harus mengalami dulu apa? Menangis dan meratap. Karena tanpa ada perasaan menangis dan meratap atas dosa, maka baginya tidak dapat mendapatkan penghiburan. Ada satu komentar dari Fred Hoyle mengatakan,
Yang dimaksudkan dengan orang duka cita bukanlah semua orang yang menanggung kesusahan, melainkan orang-orang yang kesusahannya mempunyai sifat tertentu. Bila sudah mengerti tentang Tuhan Yesus, hati kita sudah penuh dengan pengharapan akan kerajaan Allah. Maka terasalah suatu kesedihan mendalam dalam hati sanubari kita, yakni kesedihan karena kekuasaan dosa merajalela di dalam hati kita. Betapa sedih jiwa kita karena keadaan kita tak sebagaimana mestinya. Ini yang perlu dipahami dengan baik ya bagi setiap orang yang telah melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, ya, harus ada perasaan duka cita. Nah, tanpa ada ini, ya, tidak akan ada satu kesadaran, ya, untuk meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Ellen G. White berkomentar dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 320. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah satu pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan hati yang tiada mendukakan juru selamat dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi, dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita kutuk, kita berduka cita karena membawa kepedihan kepadanya. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Nah, ini satu kutipan yang sangat penting, ya, membuka pengertian kita bahwa dengan adanya duka cita, maka bagi orang yang telah melakukan dosa, maka dia tidak lagi ingin berbuat dosa. Dia akan menolak dosa. Poin yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan akan dihibur? Kata dihiburkan dari bahasa Yunani parakaleo, diartikan to call, to or for, to exhort, to encourage, ya, untuk memanggil, untuk menasihati, dan untuk mendorong. Bagi seorang yang telah berduka atas dosa, dia akan mendapat satu dorongan untuk datang kepada Yesus Kristus. Karena penghiburan itu sebenarnya datang dari Yesus. Satu pertolongan yang ditunjukkan, dilakukan oleh Roh Kudus. Inilah satu penghiburan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Penghiburan itu, ya, yang dimasukkan menyentuh kepada aspek jasmani dan rohani. Karena bagi seorang yang berduka atas dosa, dia perlu penghiburan. Ya, satu jaminan bahwa dosanya sudah diampuni. Setelah menerima aspek jasmani, ya, ada satu pertumbuhan rohani. Dalam 2 Korintus 1 ayat 16 katakan, kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Ya, ini salah satu, ya, cerita dari Rasul Paulus, ya, bagaimana dia mendapatkan penghiburan, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang hendak dia jumpai di sana. Dalam Matius 2 ayat 28, terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kadang-kadang ya penghiburan itu ya bisa tidak mendapat sambutan ya dari seorang ya karena dia tidak mau dihibur. Seperti hal ini kita lihat dari pengalaman Rahel ya. Nah, penghiburan itu ya bisa ya diterima bila mana
ada keputusan untuk menerimanya. Ya. Jadi aspek rohani. Ya. Baik. Dalam Yeremia 3 ayat 13, seorang yang dihibur, ya, dia katakan di sini, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhakan terhadap Tuhan Allahmu, telah memampiskan cinta berahimu kepada orang-orang ribun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Ada satu penghiburan bagi orang yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bagi seorang yang telah mengakui dosanya, Tuhan katakan dosanya akan dibersihkan, ya, putih, ya, seperti salju. Inilah penghiburan bagi setiap orang yang telah berdosa. Ya. Tuhan itu, ya, Maha Pengampun. Dalam Roma 4 ayat 7 katakan oleh Rasul Paulus, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Sukacita yang didapatkan atas pengampunan yang Tuhan telah berikan. Tuhan tidak lagi melihat kepada manusia itu, ya, satu dosa yang telah dilakukan. Tuhan tidak lagi ingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Inilah penghiburan yang diberikan kepada Tuhan. Dibersihkan dari dosa pelanggaran kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah kita itu adalah adil dan setia, dan dia akan selalu mengampuni kepada manusia yang mengakui setiap dosa pelanggaran. Penghiburan dari Allah merupakan satu janji, jaminan, ya, diberikan kehidupan kekal. Setelah tadi ada duka, perasaan kehilangan kehidupan atas dosa, kini penghiburan itu diberikan, maka diberikan kembali satu janji hidup kekal, keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Penghiburan itu datang, dan Yesus dengan bantuan Roh Kudus akan, ya, membuat hati berduka menjadi terhibur. Dampak yang ditimbulkan bagi seorang yang telah mendapatkan penghiburan, adanya satu kelegaan. Ya. Dalam Matius 11:8 Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Bagi orang yang telah mendapat penghiburan, manfaatnya dirasakan, ada kelegaan dalam hati, tidak lagi meratapi dosa yang telah, ya, dilakukan, ya. Dan hidupnya menjadi, ya, tenang sebab dosanya sudah diampuni. Kelegaan ditawarkan dan didapatkan bagi mereka yang telah mendapatkan penghiburan atas dosa yang telah mengambil sukacita. Inilah bagian yang dapat kita rasakan atas dosa sudah diampuni, adanya kelegaan dalam diri kita. Dari materi yang sudah dipaparkan ini, saya berikan 3 kesimpulan. Pertama, Yesus datang untuk memberikan bahagia bagi setiap jiwa yang menyadari kebutuhan akan Allah, dan dia akan menolong untuk melepaskan dosa kita. Yang kedua, Yesus tidak sedang menyinggung mengenai duka cita karena kehilangan orang dikasihi, tapi dia sedang menyinggung bagaimana, ya, satu hal yang penting bagi kita untuk mengalami duka cita, ya, karena dosa dan pelanggaran. Ini yang sedang Yesus singgung, ya. Harus berduka, ya, karena dosa dan pelanggaran. Duka cita itu membawa satu pertobatan yang sungguh-sungguh dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bagi kita semua, kita harus mengalami duka cita atas dosa kita. Dengan demikian, ada satu panggilan, komitmen baru untuk hidup baru bersama dengan Tuhan, dan tidak lagi hidup dalam dosa yang terus-menerus. Inilah kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Maropapa Sitorus yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Dan saya tetap menghimbau sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti di live Facebook. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, sehingga tim konsep akan bantu untuk memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang ditanyakan. Baik, ada satu pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan bacakan, dan pertanyaan ini pertama akan ditanggapi oleh pemateri kita terlebih dahulu, dan setelah itu saya minta kesediaan Pendeta Muda Adrian Indonesia untuk menanggapi pertanyaan ini. Baik, pertanyaannya seperti ini. Apakah kesadaran akan pelanggaran dosa itu harus melalui ekspresi duka cita? Ya, jadi apakah bukti seseorang sadar akan dosanya akan terlihat atau dapat dikatakan melalui ekspresi duka cita? Boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Maropapa Sitorus dan nanti akan dilanjutkan oleh Pendeta Muda Adrian Indonesia. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan sangat penting sekali untuk kita diskusikan malam ini. Ya. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Satu hal yang penting di dalam diri kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan pelanggaran, yaitu ya kesadaran atas dosa kita. Ya, itu dulu perlu paham. Kemudian yang kedua, ya, kita harus menemukan, harus mengalami duka cita atas dosa kita. Oke. Nah, kadang-kadang ya, kesadaran itu belum tiba kepada duka cita, ya kadang-kadang. Ya. Jadi ya, kita tidak bisa mematokkan orang itu harus ya mengalami duka cita. Ya. Oke. Karena untuk tiba kepada duka cita itu harus dialami oleh ya pribadi masing-masing. Dan tentu itu adalah oleh karena pertolongan Roh Kudus yang menyadarkan dia atas dosa yang dilakukan. Oke. Nah, jadi kalau ditanya apakah pelanggaran itu harus melalui ekspresi duka cita, ya jawabnya sebenarnya ya harus demikian, ya supaya ada pertobatan sungguh-sungguh, ya tanpa ada satu ekspresi duka cita dalam diri kita, ya, bisa saja itu bisa ditunjukkan wajah murung, ya, atau dalam wajah yang mimik bersedih, ya, bisa saja demikian. Ya, tapi itu bukan hanya terlihat dari wajah saja, tapi lahir dari hati. Ya, kadang-kadang kan manusia itu bisa mereka-reka dia punya ekspresi, ya, dan bisa saja orang bisa tertipu karena ekspresi wajah. Jadi penting juga satu ekspresi duka cita itu ditunjukkan dari wajah kita ataupun dari bahasa tubuh kita. Ya, sebab ya, orang bisa salah paham tanpa adanya ekspresi dalam dalam diri kita. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Jadi jawaban Pendeta Muda Maropapa Sitorus adalah kita harus merasakan duka cita itu, karena itu adalah bagian ekspresi dari seseorang yang merasa berduka atas dosa. Baik, lanjut Pendeta Muda Adrian Indonesia boleh menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih ya. Jadi saya awali dulu dengan ayat Alkitab, Yakobus 4 ayat 9. Yakobus 4 ayat 9 berkata, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Jadi
Apa yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan kalau kita melihat ayat ini? Jadi kita ini harus, kalau di ayat selanjutnya dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita lihat pelajaran yang Senin lalu, berbagailah orang yang miskin. Miskin itu kan bukan yang dimaksud miskin harta, tapi miskin secara, aduh aku ini kok kurang sekali Tuhan, nggak punya apa-apa punya Tuhan. Aku ini kok orang yang sangat berdosa. Nah, maka apa juga yang dilanjutkan oleh ayat, khususnya dalam Matius pasal 5 itu, khususnya ayat yang keempat, berbagailah orang berduka cita, setelah miskin berduka cita. Apa hubungannya? Jadi ketika kita sudah merasa miskin sekali secara rohani, maka saya juga akan merasa, aduh Tuhan, kok aku gini ya Tuhan, aku ini kok jauh sekali dari Engkau Tuhan, kok hidupku seperti ini ya Tuhan. Harus sadari akan hidup kita. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu bagi teman-teman khususnya dari sahabat konsep yang sudah mengikuti kegiatan diskusi Alkitab, di mana pendeta Pardosi dan juga semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda sudah menekankan bagaimana memberikan contoh cerita dari anak, ya, anak bungsu yang anak yang hilang itu ya. Dia pergi dulu ya, setelah dia udah jalan-jalan, senang-senang, happy, akhirnya dia jatuh pada titik nol. Sampai dia sudah makan dulu makanan babi itu, itulah titik nol dia. Barulah dia merasa, aduh Tuhan, aku ini ternyata sangat-sangat berdosa. Dia mulai merasa sedih, aduh Tuhan, aku sedih karena aku terlalu berdosa. Akhirnya dia pulang kembali. Nah, Tuhan juga mau kita sebagai umat Tuhan begitu. Kalau kita buat dosa, kita harus apa? Malu. Kadang-kadang manusia itu tunggu dulu dapat titik nolnya, sudah titik terendah sekali, baru dia mau apa? Mau bertobat. Kalau dia masih senang-senang, kadang-kadang belum tentu apa? Mau bertobat. Contoh sekarang, mungkin bagi orang-orang muda zaman sekarang. Saya perhatikan sekarang, coba teman-teman ya, saudara-saudara sekalian lihat di YouTube ya, banyak sekali orang-orang apa? Mempertontonkan akan dosanya. Dia bangga. Ya, kadang-kadang dia bikin sesuatu yang salah, yang berdosa, dia merasa bangga. Lalu dia katakan, nggak apa-apa, kan Tuhan tinggal melihat hati. Tuhan melihat hati kok. Selalu itu alasannya. Padahal ingat, apa yang ada dari hati itu akan muncul di luar. Jadi, hati-hati kalau kita selalu berkata, tenang, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu pasti akan mengampuni saya. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang Tuhan mau dari pelajaran kita malam hari ini apa? Harus berduka cita dulu. Udah merasa pura-pura, Tuhan, aku ini kok malu sekali Tuhan. Aku ini udah buat dosa. Merasa malu. Dan akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Jadi jangan kita bangga dengan perbuatan dosa kita. Jangan kita bangga. Justru kita harus malu. Kita harus merasakan apa? Duka cita itu karena apa? Merasa sangat jauh dari Tuhan dan saya butuh Tuhan. Jadi kembali lagi untuk kita. Ya. Sebenarnya kita ini yang butuh siapa? Butuh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah merasa seperti kayak Tuhan yang butuh kita. Padahal kita ini yang butuh Tuhan sebenarnya. Kita ini manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Maka kita harus mencari Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi dua jawaban dari hamba Tuhan ini boleh nolong kita, dan saat ini kita mendengar dari pembimbing kita, Pendeta Pardosi, boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Apakah kesadaran akan pelanggaran dosa itu harus melalui ekspresi duka cita seperti pelajaran kita malam ini, Pendeta Pardosi? Mungkin boleh ditanggapi. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih atas pertemuan kita kembali dan juga pemaparan dari pemateri kita, Pendeta Muda Ma'ruf Papa. Juga salam jumpa kembali kepada sahabat konsep. Nah, berduka cita di sini bukan berarti saudara itu menangis-menangis begitu ya, sampai ada orang yang seperti orang yang ditinggalkan oleh keluarganya gitu dalam kematian. Kalau zaman contohnya di zaman Niniwe ya, zaman Niniwe itu, maka mereka menyesali, merasakan dosa-dosa mereka itu sudah melawan Tuhan dengan mereka berpuasa ya, lalu menaruh kain kabung. Israel pun begitu, menggunakan pakaian kabung, lalu kemudian menaruh abu atau tanah di atas kepala, mungkin juga duduk di lantai, ya seperti kalau saudara lihat pertobatan Raja Daud ketika dia sudah ketahuan berzina, lalu anak yang dilahirkan itu Tuhan katakan akan mati, maka dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah itu kan tampak luar, saudara. Tampak luar sebagai satu bagian bahwa itu terjadi karena di dalam sedang ada pergumulan tentang dosa yang sudah dilakukan.
Tapi bisa saja itu kita bikin sebagai sinetron gitu. Ya, di depan orang kita nangis-nangis menyesali dosa kita itu, tapi di dalamnya tidak, karena Tuhan itu bisa membaca di dalam. Nah, orang yang berduka cita karena dosanya itu, dia juga siap menanggung hukuman akibat dosanya. Dia siap menanggung. Dan oleh karena dia sementara menanggung dosanya itu, maka dia berduka cita. Raja Daud itu setelah anaknya meninggal dunia, dia kembali segar, ya betul ya. Sebelum anaknya meninggal dunia, dia berpuasa dia tidak mau dihibur, tidak mau makan ini, dia menggunakan simbol-simbol orang berduka, bersedih karena dosa yang dia sudah lakukan, seperti mirip-mirip orang Niniwe dan bangsa Israel sebagai aturan mereka, ya. Tetapi itu bisa kita lakukan hanya tampak luar, tampak dalamnya belum tentu. Jadi berduka cita yang dimaksudkan di sini bukan berarti saudara harus nangis-nangis 3 hari 3 malam karena dosa saudara. Ya, seperti orang yang berduka karena ada keluarganya yang meninggal, maka dia mungkin menangis, meraung-raung. Bukan seperti itu, ya. Tetapi ada perasaan kehilangan. Duka cita itu kan karena ada kehilangan. Apa yang hilang? Kesetiaan kita kepada Tuhan sudah hilang karena kita sudah berbuat dosa. Kasih kita kepada Tuhan sudah hilang. Karena apa? Karena kita sudah lebih mengasihi dosa. Nah itulah, karena ada yang hilang dalam hidup kita ini, maka kita merasa duka cita. Merasa sedih yang luar biasa karena kita sudah mengkhianati Tuhan. Sudah menyangkal Tuhan kita. Ya. Kalau Petrus itu dia berduka cita kemana? Dia pergi ke Taman Getsemani, tempat di mana Yesus berdoa itu. Dia pergi ke situ. Dan dia menangis di situ. Ya. Itulah berduka cita. Kalau Yudas lain lagi duka citanya. Dia menyesali kenapa Yesus tidak melepaskan diri setelah ditangkap. Lalu dia berduka citanya gantung diri. Itu lain lagi duka citanya. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya. Jadi harus benar-benar berduka cita, bukan tampak berduka cita ya. Karena Tuhan tahu, Tuhan bisa lihat dari dalam hati kita yang paling dalam. Baik, terima kasih banyak untuk Pendeta Pardosi dan Termute Pendeta, termute. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sudah masuk ini, kenapa kira-kira ada orang yang terus bersuka cita di dalam dosanya? Nah, ini agak sedikit menarik ya. Kenapa? Karena pelajaran kita malam ini menekankan supaya bahwa seperti tadi jawaban-jawaban yang diberikan, supaya kita merasa berduka cita untuk dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kira-kira orang bersuka cita atas dosanya? Ya? Kira-kira bagaimana Pendeta Maropapa Sitorus? Kenapa kira-kira ada orang yang terus bersuka cita di dalam dosanya? Ya, jadi dia terus menikmati dosa itu. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Muda Maropapa Sitorus? Silakan ditanggapi dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Baik, kita menemukan lawan kata dari duka cita adalah sukacita. Jadi kalau duka cita karena dosa, karena merasa kehilangan. Kalau ada orang yang tidak merasa duka cita karena dosa, bahkan bersuka cita karena dosa, ya, kenapa hal itu terjadi? Jawabnya adalah karena orang tersebut belum merasakan kehilangan dalam dirinya. Ya, belum ada rasa kehilangan dalam hidupnya. Ya, dia masih merasakan bahwa dosa itu nikmat dan menikmatinya terus-menerus. Belum ada satu penyesalan dalam dirinya. Bagi orang yang sudah menyesal, ya, tentu dia akan mengalami duka. Ya, tapi kalau orang belum merasakan penyesalan atas dosa, dia terus akan selalu melakukan dosa itu berulang-ulang. Bahkan dari dosa yang kecil ya meningkat menjadi dosa yang lebih besar. Dan ketika itu tidak lagi dirasakan dosa, maka baginya sulit sekali untuk ya, menyadari
ya, satu dosa. Sebabnya pada malam ini kita diingatkan ya, ketika seseorang menikmati dosa dan belum mengalami duka cita, sulit sekali untuk meninggalkan ya, dosanya. Sulit sekali untuk meninggalkan dosa. Jadi bagi kita diingatkan ya, agar tidak ya, menikmati dosa, ya, tidak bersukacita oleh dosa. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maropapa Sitorus yang sudah menanggapi pertanyaan ini. Kita langsung saja kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Pertanyaan yang sama boleh ditanggapi Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Kenapa kira-kira ada orang yang terus bersukacita dalam dosanya? Yang pertama, mungkin dia tidak tahu bahwa itu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu itu dosa, tetapi dia tidak mau lepaskan itu karena memang dia merasa bahwa dosa itu masih nikmat, masih senang dia lakukan, sehingga sulit dia untuk melepaskan, dan bahkan sulit dia untuk meninggalkan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 34, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka kita akan menjadi hambanya. Dan kita akan terus-terus tertagih dan tertagih dengan dosa itu. Jadi yang penting adalah yang kita bisa lakukan, sama seperti pelajaran kita malam ini, kita harus sadari, kita harus merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari kita. Sehingga kebahagiaan itu akan menjadi lengkap bagi kita ketika kita menyadari akan dosa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Edwin Pasaribu ya. Jadi karena nggak sadar ya, makanya dinikmati terus ya. Terima kasih. Kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Masih pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah kira-kira kenapa kira-kira ada orang yang terus bersuka cita di dalam dosanya, Sir? Ya, mohon ditanggapi dulu pertanyaan ini, Sir, karena ini pertanyaan saya rasa menarik ya, karena malam ini kita disuruh berduka cita karena dosa, tapi ada juga orang yang bersuka cita karena dosa, bahkan memilih hidup terus di dalam dosa. Bagaimana Pendeta Pardosi? Monggo, silakan. Jawabannya sederhana, karena belum ketangkap dan dihukum, itu aja. Kalau sudah ketangkap, dihukum, bertobat dia. Tapi itu pun kadang-kadang kumat lagi. Karena hukumannya belum berat. Contohnya, mencuri, dihukum 2 tahun. Setelah mencuri dia dihukum 2 tahun, lepas mencuri lagi dia. Kenapa? Karena rupanya lebih enak di penjara, makan gratis, tinggal tidur, bangun, makan, tidur. Jadi dia mencuri lagi supaya masuk lagi ke penjara, gitu ya. Ya, nanti dihukum 3 tahun, dia keluar lagi, dia mencuri lagi. Kenapa? Ya rupanya lebih enak di penjara kan gitu, karena makan tidur saja. Jadi masalahnya begini, karena dia belum mendapatkan hukuman yang seberat-berat. Coba kalau orang mencuri, lalu polisi tanya, tadi yang mencuri pakai apa? Pakai tangan. Tangannya dipotong 2. Mau nyuri lagi? Nggak bisa lagi, bos. Kenapa? Udah nggak ada tangan, bos, mau mencuri. Masa mencuri pakai kaki? Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Makanya kapok lah. Nggak mau lagi mencuri. Mengintip. Kau tadi mengintip. Iya, mengintip. Pakai apa mengintip? Pakai tangan. Dicungkil matanya 2. Mana lagi mau mengintip? Udah nggak ada lagi mata. Ya karena saudara belum dihukum. Itu saja. Coba dihukum, bertobat semua kita. Ya termasuk saya mungkin. Masih ada yang saya senangi dosa saya ini. Kenapa? Karena belum ketangkap. Dan belum mendapatkan apa? Hukuman. Kalau sudah dihukum, mana lagi mau bikin dosa? Ya, itu aja. Kalau dibilang dosa itu enak, enggak juga. Enggak semua dosa itu enak.
Ada juga dosa yang nggak enak, saudara. Ya. Contohnya apa? Seks bebas, kena AIDS. Apa enaknya? Kena AIDS, saudara. Ada yang mau bilang enak? Kena penyakit kelamin. Ada yang mau bilang enak? Nggak ada yang enak. Nggak ada. Enaknya cuma 10 menit. Setelah itu kena AIDS, saudara, seumur hidup. Manalah enaknya. Jadi tidak semua dosa itu enak. Saudara. Jangan bilang dosa itu enak. Nggak ada ya. Itu 5 menit aja. Dampaknya parah. Ya. Terima kasih banyak ya supaya sedikit santailah kita ini ya. Ngomongin dosa itu harus santai ya, jangan tegang ya. Ya, terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya. Jadi memang malam ini sahabat-sahabat konsep yang lagi dengar, ada dosa yang disayang, maka mari kita tinggalkan sebelum hukuman itu datang, dan karena hukuman baru kita mau bertobat ya, hati-hati. Baik, terima kasih banyak ya. Saya langsung kepada pertanyaan yang masuk lagi di sini. Saya mohon Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk boleh menanggapi pertanyaan ini terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini cocok dipakai untuk suasana duka ya? Karena kita lihat bahwa pelajaran malam ini kita sudah belajar bahwa di sini konteksnya berbicara tentang berduka secara rohani. Tetapi banyak orang gunakan ayat ini dalam suasana duka secara fisik ya, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Muda Dwi Cahyono? Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan secara konteks bahwa itu adalah mengenai duka terhadap dosa, kayak gitu. Apabila itu digunakan untuk itu, berarti harus dikeluarkan dari secara konteks begitu. Tapi secara prinsipnya bisa dipakai bahwa Tuhan itu menjanjikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita semua. Sebagai contoh, ketika misalnya ada orang yang berduka cita, ya, ada ayat-ayat yang menyebutkan di sana bahwa Tuhan memberikan penghiburan, gitu, memberikan penghiburan. Nah, sebaiknya ya pakai ayat-ayat itu aja lah, ya. Memberikan penghiburan, kita dilarang untuk berduka cita seperti orang duniawi berduka cita dan lain sebagainya. Karena apa? Ada pengharapan di sana. Ketika orang yang mati itu ya, akan dibangkitkan lagi. Apabila dia mati dalam Yesus, dia akan bangkit, dan itu akan bangkit dalam keadaan yang sudah diubahkan dalam hidup yang kekal. Nah, itu saja yang mungkin yang kita pakai. Karena kita sudah tahu konteksnya. Kalau selama ini nggak tahu ya tidak apa-apa, terserah. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono. Pendeta Muda Ari Depari boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Kira-kira boleh nggak ayat ini dipakai di suasana duka ya? Kira-kira boleh nggak? Silakan. Saya pikir tidak banyak lagi komentar yang bisa ditambahkan karena kalau sudah bicara tentang konteks, saya pikir sudah cukup jelas. Jika pendengar sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan pada malam ini ataupun nanti sudah mengerti konteks ayat ini, maka sebaiknya ayat ini akan dipakai dalam konteks duka terhadap dosa dan pelanggaran. Itu makanya tadi di materi kita dibilang banyak juga yang salah paham terhadap maksud dari ayat ini. Dalam arti sederhana, orang berpikir duka cita yang dimaksud oleh Yesus itu adalah duka cita yang berasal dari kejadian-kejadian dalam hidup. Sehingga pada malam ini kita diberkati dengan pengertian bahwa ayat ini khusus berbicara tentang duka cita karena dosa. Saya pikir mengenai ayat penghiburan, ya masih banyak lagi ayat-ayat penghiburan yang tidak kalah baiknya, yang boleh diterima oleh orang-orang yang berduka di luar konteks pelanggaran dosa ini, yang boleh digunakan sebagai kekuatan untuk penghiburan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pendeta Pardosi, namun saya akan tambahkan pertanyaan ini. Pertanyaan yang tadi tentunya, dan ada satu lagi. Kira-kira sampai di mana seseorang akan merasakan duka cita terhadap dosanya, Sir? Mungkin boleh ditanggapi, Sir, dengan pertanyaan yang tadi. Apakah ayat ini boleh digunakan di suasana duka? Silakan, Sir. Ya, tadi sudah dijawab ya, bahwa kalau bicara tentang
konteksnya, maka ayat ini bicara tentang duka cita secara rohani. Tetapi kalau secara jasmani gitu ya, ya memang di Alkitab itu menjelaskan bahwa orang yang berduka cita, maka dia akan dihiburkan. Nah, siapa yang menghiburkan gitu pertanyaannya? Siapa yang Ya, manusia boleh saja memberikan penghiburan dengan datang ke rumah, membawa sukacita, membawa doa, puji-pujian, ya, kekuatan dari firman Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah penghiburan dari Tuhan. Ada banyak di Alkitab yang Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi manusia, ya, baik secara jasmani karena mungkin kehilangan saudara-saudara orang yang dikasihi, maupun secara rohani, ya, secara rohani. Ya memang seringkali ayat ini dipakai ketika ada yang duka cita, ya. Secara konteksnya, ya ayat ini tidak membahas tentang duka cita jasmani kehilangan orang yang dikasihi, karena dari awal kan di ayat yang ketiga itu kan berbagai orang yang miskin, ya, miskin, ya, dan lain sebagainya, itu kan tidak miskin jasmani tapi miskin rohani dan lain sebagainya, ya. Jadi boleh saja mungkin ayat ini tetap akan dipakai oleh saudara-saudara kita untuk memberikan kepastian kepada orang yang berduka secara jasmani itu bahwa Yesus akan menjadi pelindung mereka, penghibur mereka, sebagainya. Tetapi kalau mau memahami ayat ini lebih dalam lagi, ini tidak berbicara tentang duka cita secara jasmani, ya, tetapi duka cita secara apa? Secara rohani. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sir. Mungkin pertanyaan kedua belum ditanggapi, Sir. Sampai di batas mana seseorang itu akan merasakan duka cita akan dosanya? Ya, yang pertama dia menyadari bahwa itu dosa. Dan yang kedua dia menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan itu kalaupun tidak renggang, putus gitu. Itu sama seperti suami istri, kalau ada masalah kan lalu suami istri itu pisah rumah gitu ya, 1 bulan 2 bulan itu kan harus ada kesedihan dalam hati, ya. Nah, ini kan sudah banyak yang menikah di sini. Bagaimana para pendeta muda kalau Anda itu pisah ranjang sama istri 2 bulan karena ada persoalan? Apakah saudara bersuka cita gitu? Haleluya, puji Tuhan, aku lepas dari beban hidupku ini selama 2 bulan, lumayan lah gitu. Ya itu kalau memang saudara tidak cinta lagi sama istri, mungkin kalimat itu yang keluar. Ya. Tapi kalau saudara sangat mencintai istri saudara, maka saudara kan tidak bisa tidur, tidak bisa apa, tidak bisa tenang hidup ini, bekerja pun tidak semangat. Akhir-akhirnya begitu orang yang berduka itu. Sebelum dia selesaikan persoalannya dengan siapa? Dengan istrinya, kan? Demikian juga sebelum dia selesaikan persoalannya dengan Tuhan. Bagaimana menyelesaikan persoalannya dengan Tuhan? Ya, meminta ampun dosanya dan meminta kekuatan jika seandainya memang dia harus menanggung akibat dosa itu, entah sekarang atau beberapa waktu kemudian, yaitu kan adalah di tangan Tuhan, ya. Konsekuensi dosa itu harus kita tanggung. Tetapi kita siap untuk apa? Memperbaikinya. Dan setelah itu ya semangat lagi hidup kita, karena kita percaya bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 1 Yohanes 1:9 kan, akan mengampuni kita dari segala dosa. Udah, setelah itu semangat lagi, sama seperti suami istri. Ketika mereka sudah berdamai, ya tinggal lagi satu rumah, semangat lagi kan, ketawa-ketawa lagi, ya, walaupun nggak tahu apa yang diketawain, pokoknya ketawa-ketawa lah dia kan, karena sudah apa? Sudah menyatu lagi, sudah gembira. Nah, demikian juga dengan pengalaman kita dengan siapa? Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardos, ya. Ada satu kata yang menarik tadi, ya, kalimat yang disampaikannya. Kalau kita tidak merasa berduka cita untuk dosa kita, berarti kita sudah tidak cinta kepada Tuhan, ya. Karena cinta kepada Tuhan berarti menjauhi kejahatan atau menjauhi yang namanya dosa. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi, dan saya pikir oleh karena waktu kita akan langsung saja kepada closing statement yang pertama dari Pendeta Muda Maropapa Sitorus, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Pendeta Pardosi untuk mengakhiri pelajaran kita
malam ini. Silakan Pendeta Maropa Pastorus. Baik, sebagai closing statement yang mau saya bagikan malam ini, bagi kita secara manusia, tentu kita rentan ya, dari dosa. Oleh karena itu, untuk meninggalkan dosa, kita harus betul-betul mengalami duka cita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya, sehingga kita merasa muak dengan dosa dan kita mau kembali ya, kepada Tuhan. Semoga malam ini akan memberikan satu panggilan kepada kita untuk lagi bersungguh-sungguh lagi dalam iman kita dan bertekun dalam kasih Tuhan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Maropa Pastorus. Kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi untuk closing statement. Silakan Pendeta. Ya, baik. Jadi jangan sampai ayat ini dipakai begini, berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Jadi ini adalah ayat kabar baik. Marilah kita berbuat dosa supaya ada penghiburan kita dapat. Nah ini bahaya kalau dibalik begitu caranya. Jadi kalau kita nggak berbuat dosa, nggak pernah dihibur kita, Pak Pendeta. Jadi lebih bagus kita berbuat dosa supaya dihibur kita. Bukan begitu cara memahami. Kalau kita merasakan bahwa diri kita ini memang tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita sadar bahwa ada dosa-dosa yang belum kita akui kepada Tuhan, maka ya kita tidak akan pernah mendapatkan penghiburan. Penghiburan apa sih yang diberikan Tuhan sama orang yang berdosa kalau dia berduka itu? Ya pengampunan itu. Dia akan diberikan kekuatan bahwa dosanya sudah diampuni. Dia akan memberikan apa? Diberikan kedamaian di hatinya. Itu yang diberikan Tuhan. Jadi kalau itu tidak kita lakukan, yaitu merasakan duka cita karena dosa yang sudah kita lakukan, maka berarti kita tidak mengaku bahwa kita berdosa. Dengan demikian kita tidak membutuhkan penghiburan, yaitu jaminan keselamatan, pengampunan dosa, kedamaian hati, bahwa dosa kita sudah diampuni. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita pada malam hari ini tentang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, Matius 5 ayat 4. Dan untuk mengakhiri semuanya, kita akan berdoa. Kami mohon kesediaan Pendeta Muda Ari Depari untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang sudah memberkati kami dalam satu berkat kesempatan lagi. Pada malam ini kami boleh bersama-sama untuk kembali berdiskusi Alkitab, dan tentunya melalui pelayanan dari seluruh hamba-hamba Tuhan melalui tim konsep yang dibimbing oleh hamba-Mu Pendeta Milton Pardosi, kami boleh kembali diberkati di dalam satu pembahasan Alkitab yang kami mau serahkan kepada Tuhan agar Tuhan boleh sempurnakan. Secara khusus semua diskusi Alkitab ini kami buat untuk menjadi berkat yang boleh diterima oleh saudara-saudari kami, sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada, untuk boleh menambah akan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus saja kami akan dimampukan untuk boleh menyimpan pelajaran yang baik pada malam ini dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami, secara khusus pada saat kami menghadapi kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa. Dan bahkan jika kami masih melakukan dosa, maka kami akan berduka, menyesal, dan tentunya kami tidak akan mengulanginya lagi. Dan penghiburan dari sorga melalui pengharapan akan pengampunan dosa boleh menjadi bagian kami semua, Tuhan. Berkati kami semuanya pada saat ini, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani melalui tim konsep dan juga pembimbing tim konsep Pendeta Milton Pardosi.
Dan juga Tuhan berkati semua saudara-saudari kami, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan secara live maupun nantinya di media-media YouTube dan juga Facebook, Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Ari Depari. Dan akhir kata saya rindu sampaikan untuk sahabat-sahabat konsep untuk tetap setia mengikuti tayangan-tayangan ini. Karena kita akan menjadi tidak paham semua ya, 8 kata berbahagia kalau tidak diikuti setiap pembahasan ini. Dan pembahasan minggu depan, kita akan kembali dengan Matius pasal 5 ayat yang kelima ya. Itu berbicara tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan untuk minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Jadi kami himbau, kami rindu agar sahabat-sahabat konsep tetap setia, agar memiliki pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan Alkitab yang kita miliki. Akhir kata saya ucapkan selamat malam untuk para sahabat konsep. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.